Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Selanjutnya, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ayo perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendah bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara-cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar
secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Tujuannya untuk dibersihkan. Berikutnya, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paragraf tersebut, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, selanjutnya adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk diagram. Untuk membuatnya dalam bentuk diagram, kamu bisa melihat contoh berikut ini. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut.